nih, saya punya nih. Mami, Pak Rizko, Kang Zaki. Sudah saya rekam. Oke, Pak Riko ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat semua yang insya Allah penuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijagain oleh Allah, ya diberikan kesehatan, limpahan rahmat, barokah. Malam ini kita sama-sama niat belajar untuk mempersingkat waktu, ya, karena ini kita mau pengen cepat-cepat dapat ilmunya dari Kang Zaki, maka saya persilakan langsung Kang Zaki ini sudah hadir membersamai teman-teman yang sudah hadir semua. Bismillah teman-teman. Sudah disiapkan catatannya? Nah, catatannya disiapkan, niatnya saya juga sama-sama siap mau belajar. Insya Allah kita niatkan malam ini, ya sebelum nanti kita ingin beribadah lebih banyak, yang fokus pada Allah, tapi kita minta, ya hari ini dijadikan majelis ilmu yang penuh keberkahan. Majelis ilmu yang semoga Allah mengirim malaikat-malaikatnya turun ke majelis ilmu ini, ya. Maka untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kang Zaki. Silakan Kang Zaki. Terima kasih Bunda Nuni. Sekalian dipimpin doanya boleh ya Kang Zaki. Yes. Oke, siap Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizko, Mami Weli, dan Bunda yang udah memberikan saya kesempatan lagi ya untuk kita sama-sama belajar. Perlu saya sampaikan di sini, saya yang bicara ini bukanlah orang yang paling pintar, bukanlah orang yang paling bagus dari sahabat trainer semua di sini ya. Maka untuk itu sebelum kita memulai materi sharing kita pada malam hari ini, yuk mari kita sama-sama luruskan niat. Ya, luruskan niat. Kita di sini berkumpul karena Allah dan mencari ridha Allah. Supaya apa? Supaya pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barokah insya Allah. Ya. Walaupun bahasannya tentang dunia, tapi kalau kita niatkan untuk akhirat, kalau kita niatkan untuk Allah, insya Allah akan bernilai pahala. Ya. Maka dari itu, mari sama-sama kita doa, meminta kepada Allah, ya, doanya masing-masing saja ya. Meminta kepada Allah kemudahan untuk kita memahami dan menerima ya apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. Oke, kita doa, dimulai. Oke, doa selesai. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan malam ini kita sharingnya serius tapi agak sadis ya. Ya, serius tapi sadis. Nggak ada yang bercanda. Nah, jadi kita hari ini sedikit sharing-sharing ya. Ini yang saya sharingkan adalah tentang pengalaman saya ya dalam menjejakin bisnis online ya. Ini pengalaman pribadi ya. Pada malam hari ini insya Allah akan coba saya share ke teman-teman ya. Slide-nya kelihatan? Kelihatan? Jelas. Kelihatan. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Jelas insya Allah. Nah, pada malam hari ini saya ingin sharing tentang mau dapetin cuan puluhan juta dari online. Kalau kita lihat ya judulnya, kira-kira Bapak Ibu Sobat Trainer tertarik nggak? Siapa yang mau? Mau dapat duit, dapat cuan dari online? Siapa yang mau? Saya mau. Boleh, ayo, mau siapa lagi? Siapa yang di chat mau? Siapa lagi yang mau? Banyak yang mau ya. Banyak yang mau ya. Masya Allah. Oh iya, Masya Allah. Semangat ya. Semangat dong.
Mau banget ya? Mau banget. Oke. Sebelum saya share ya materinya, seperti yang saya katakan tadi, kita serius tapi sedikit sadis. Ya, serius sedikit sadis. Ya. Serem amat sih. Ya, karena kalau selama ini tuh berbicara bisnis online tuh pikirannya selalu wah gimana ya, wah enak, wah mudah, wah begini begitu. Istilahnya gambarannya itu yang asik-asik aja gitu kan, benar nggak? Ya. Padahal di dalamnya itu butuh yang namanya ekstra. Nah, ekstranya banyak. Ya, jadi pada malam hari ini, ya sebelum kita membahas tentang masalah cuan dalam bisnis online, ada hal yang perlu kita sama-sama pahami terlebih dahulu, yaitu apa? Yaitu mari kita pahami dulu mindset. Ya. Mindset ini penting, teman-teman ya, penting sekali. Ya. Maka pada malam hari ini, kalau kita lihat gambar ini ya, kelihatan nggak? Gambar Ya. apa? Otak. Gambar otak. Nah, jadi pengen malam ini kita sama-sama cuci otak nih ya. Kita bersihin otak kita ya, untuk menanamkan mindset yang mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ya diterima oleh sobat trainer semua ya. Nah sebelum kita membahas masalah bagaimana mendapatkan cuan dari bisnis online ya, saya ingin di materi pertama ini saya akan banyak mengajukan pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya, boleh ya? Boleh. Ya? Boleh ya kita ajukan pertanyaan ya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Kalau misalnya ya, saya bertanya kepada sobat trainer semuanya, kalau saya katakan apa pekerjaan utama Anda, kira-kira jawabnya apa? Coba chat di apa? Silakan ketik. Ya. Kalau ada pertanyaan ini, kira-kira apa jawabnya? Apa pekerjaan utama Anda? Silakan dijawab. Coba ngintip ibu rumah tangga. Analisa data. Terus lagi, ayo siapa yang mau jawab lagi? Bisnis. Mengalirkan manfaat dan berkah. Masya Allah. Ayo lagi, siapa lagi? Ini ada berapa orang sekarang, Bun? 50-an ya? IRT, ibu rumah tangga, Masya Allah. Kayaknya nih mama banget nih mentoring nih kayaknya. Jaga warung, wirausaha, bisnis, Masya Allah ya. Jaga warung itu punya juga loh. Sambil jaga rumah tangga ya. Oke. Yes, ya. Muslimpreneurship, ada. MP banget Mbak Dewi ini. Masya Allah ya. Oke. Dari sini sudah terlihat ya. Hampir 90-100% ketika ditanya apa pekerjaan utama Anda ya, mereka atau kebanyakan orang ya, selalu berpikir ya, mereka itu bekerjanya sebagai pegawai, dokter misalnya, pebisnis dan sebagainya. Salah, enggak sih. Tapi ketika kita salah dalam meletakkan ya, prioritas pekerjaan kita dalam hidup ini ya, maka ini bisa berdampak fatal. Fatalnya di mana? Ya. Benarkah kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, kalau misalnya pekerjaan utama ya, berarti kita sering menjadikan sesuatu itu merupakan sesuatu yang prioritas, benar nggak? Kalau kita menganggap pekerjaan itu adalah yang utama, maka kita akan berusaha memprioritaskan hal itu, ya. Nah, kalau kita salah, halo, jelas ya Bun suaranya? Jelas banget kan. Lanjut. Nah, kalau kita misalnya dalam hal ini ya, mindset kita selama ini, ya, dalam memetakan masalah pekerjaan utama ini tidak tepat atau bahkan keliru, maka ini dampaknya sangat
fatal, sangat fatal. Ya. Sangat fatalnya di mana? Dan kenapa malam ini pertanyaan pertama yang saya lontarkan adalah ini. Karena ini setelah saya amati pengalaman saya, ya, muncul pertanyaan, kenapa orang itu ya gampang atau mudah meninggalkan perintah Allah, ya, mudah melakukan kemaksiatan atau berani melanggar ketetapan Allah, ya, berani melanggar apa yang disyariatkan oleh Islam, ya. Apa penyebabnya? Ternyata setelah saya coba renungi, pikirkan, ya, ternyata kalau dipikir-pikir kebanyakan kita itu salah dalam meletakkan prioritas pekerjaan. Ya, salahnya di mana? Kalau tadi kita menganggap pekerjaan utama kita adalah berbisnis, ibu rumah tangga, ya, karyawan dan sebagainya, ya, maka apapun ya hal-hal lain yang di luar itu, maka kita akan memprioritaskan, ya, urusan yang lain itu maka nanti dulu nomor 2 gitu. Karena apa? Pekerjaan utama kita adalah seorang pebisnis misalnya. Pekerjaan kita adalah seorang karyawan misalnya, ya. Padahal ya dalam Islam, ya, dan Allah perintahkan dan tujuan Allah menciptakan kita, ya, di bumi ini itu ada tujuannya dan itu jelas terlihat di dalam Al-Quran. Nah, di sini ya malam ini walaupun bahasannya mengenai cuan, ya, supaya ada keberkahannya, saya coba untuk berusaha untuk menyampaikan ini dari sisi, ya, supaya teman-teman ngerti, ya, kalau nanti dapat cuan yang gede itu jangan menganggap ini sesuatu yang prioritas. Atau ketika pekerjaan teman-teman atau sobat trainer semuanya itu merupakan pekerjaan yang paling penting menurut sobat trainer, ya, maka kalau ini menjadi prioritas misalnya urusan dunia, maka manusia kita lihat di luar sana, mungkin sobat trainer di sini insya Allah enggak. Pernah nggak kita temukan, ya, karena dia bekerja, ya, dan dunia menjadi tujuannya, pernah nggak kita dengar ada orang yang tadinya berhijab tapi karena demi pekerjaan, ya, memprioritaskan pekerjaannya itu menjadi seorang karyawan misalnya di suatu tempat atau di suatu perusahaan, dan di perusahaan ini menetapkan peraturan nggak boleh berhijab. Akhirnya apa? Karena ini dianggap sesuatu yang prioritas, dia rela untuk menanggalkan hijabnya hanya untuk, ya, pekerjaan ini. Nah, inilah dampak, ya, dari ketika kita salah menanamkan mindset apa pekerjaan utama kita, maka dengan mudahnya kita akan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Ya, pertanyaannya sederhana, benar tidak? Sepele, tapi memiliki dampak yang tidak sepele, gitu. Nah, kalau kita mengatakan pekerjaan, nah, definisi pekerjaan itu kan kalau saya secara pribadi ya menilai pekerjaan itu adalah kita berbuat sesuatu, ya, dengan tujuan untuk apa? Mendapatkan sesuatu gitu. Misalnya kita kerja jadi karyawan, kita berharap mendapat apa? Gaji, duit, ya, pemasukan untuk apa? Untuk kehidupan. Nah, bagaimana kalau kita salah dalam meletakkan hal ini? Dan apa sih, ya, yang seharusnya diutamakan dalam hal pekerjaan utama ini? Nah, Allah, ya, katakan di dalam surat Az-Zuriyat. Nah, ini surat yang sering kita hafal, bener nggak? Ada yang hafal ini? Hah? Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah seharusnya pekerjaan utama kita, ya. Inilah yang harusnya menjadi prioritas kita. Yaitu apa? Beribadah. Nah, tadi ada yang menjawab ibadah, itu bagus. Alhamdulillah. Sudah ada yang menjawab sedemikian rupa. Ibadahlah, ketaatan kepada Allah lah yang menjadi prioritas utama kita. Sementara menjadi pebisnis, karyawan, atau apapun profesinya yang itu di luar dari kegiatan-kegiatan yang tidak memurnikan atau tidak beribadah kepada Allah, maka itu adalah pekerjaan sampingan. Kalau kita, ya, sudah menanamkan mindset bahwa pekerjaan utama kita adalah beribadah kepada Allah, maka apapun kondisinya kita akan mengutamakan ini.
Benar nggak kira-kira? Tapi kalau misalnya kita mengutamakan karyawan sebagai pekerjaan utama kita, maka dengan mudah kita akan meninggalkan atau bermaksiat kepada Allah. Maka mindset malam ini, sebelum kita membahas masalah cuan, masalah sebagainya, itu hanya bonus nantinya. Tapi ini perlu dipahamkan. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman Allah takdirkan punya omset atau profit miliaran per bulan, teman-teman tidak melupakan pekerjaan utama ini. Dan bisnis itu sampingan. Ya, kira-kira pandangan saya ini setuju nggak, sobat trainer? Nah, coba chat, saya mau tahu. Ini pendapat saya. Kalau teman-teman nggak terima juga nggak masalah. Atau pengen nyampein pendapat yang lain, silakan di chat. Setuju banget, setuju banget. Setuju. Coba. Setuju ya? Nah, berarti kalau setuju kita udah satu server saat ini. Ya. Maka di sini kenapa tadi gambarnya saya kasih otak dicuci. Nah, ini saya pengen kita sama-sama cuci otak malam ini. Tapi bukan untuk cuci otak hal-hal yang negatif, tidak ya. Masya Allah ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setuju dengan apa yang saya sampaikan. Nah, kalau sudah setuju ya mengenai hal ini ya, supaya kita menjadi semangat untuk menjadikan ibadah kepada Allah itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting dari hal apapun ya. Kita lihat ya definisi atau tafsiran dari ayat tersebut menurut para ulama ya. Kenapa sih Allah menciptakan kita itu harus beribadah kepadanya gitu ya. Nah, di sini Ibnu Qayyim ya rahimahullah menjelaskan dalam surat Az-Zuriyat tadi ya, Az-Zariyat tadi mengatakan ya, dalam ayat tersebut Allah menggambarkan bahwa dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh kepada mereka ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk ya. Akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan manusia ya justru dalam rangka berderma, atau Allah itu hendak berbuat baik kepada kita manusia dan jin ya. Supaya apa? Ketika mereka beribadah ya, ketika mereka mengutamakan pekerjaannya untuk Allah ya, lalu Allah juga akan membalas dan memberikan keuntungan ya. Nah, begitu juga ketika kita mencari pekerjaan dunia ya, kita bekerja itu juga mengharapkan sesuatu. Nah, maka di sini ketika kita beribadah kepada Allah, Allah juga memberikan balasan ya. Maka dalam hal ini ya, tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak mengutamakan kepentingan Allah ya. Karena balasan dari Allah itu jauh lebih baik ya. Dan sedihnya ya, kita sekarang saat ini baru dibayar sekian juta, puluhan juta ya, atau bahkan termahal miliaran rupiah ya. Kita berani meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kita berani melanggar apa yang Allah larang. Na'udzubillah. Semoga sobat trainer di sini ya mampu memahami hakikat hal ini. Dan walaupun kita anggap pertanyaan itu sepele, ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Betapa banyak orang yang mau menjualkan agamanya hanya demi dunia. Na'udzubillah. Ya, maka kita berkumpul hari ini ya, itu merupakan mudah-mudahan menjadi kebaikan buat bersama. Nah, sampai di sini ya masalah mindset dan cuci otak di awal. Terima ya. Setuju ya? Ya. Masuk di akal ya, atau istilahnya kira-kira baru menyadari sekarang atau sudah lama menyadari akan hal ini. Ya. Semoga sobat trainer semua ya sudah menyadari hal ini sejak lama, sehingga pertemuan kita hari ini, malam ini menjadi pertemuan yang barokah insya Allah. Ya, semoga kita tetap semangat ya, tetap terus untuk menjalankan dan mengutamakan ketaatan kepada Allah. Nah, di sini di awal saya sampaikan kenapa ini penting ya, supaya apa? Teman-teman ketika Allah takdirkan menjadi orang kaya ya, teman-teman tetap menjadikan ketaatan kepada Allah itu adalah merupakan pekerjaan yang paling utama. Ya. Ini gambaran atau pendapat saya. Jika teman-teman tidak sependapat, ya, tidak masalah. Yang penting malam ini ya, walaupun bahasanya dunia, saya ingin mengajak atau
mengingatkanlah bersama bahwa ada pekerjaan yang paling utama selain kita berbisnis ataupun mengharapkan cuan pada malam hari, ya. Nah, ini mindset yang pertama yang perlu kita pahami, ya. Nah, kemudian kalau kita tadi di awal mengatakan bagaimana atau mau mendapat cuan puluhan juta dari online, kita bayangkan ya, orang yang bisa mendapatkan ya omset ya sekian juta, puluhan juta, bahkan miliaran rupiah, ya itu sering kita mengatakan wah orang ini adalah orang yang termasuk sukses, benar nggak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, ya pertanyaan lagi nih, mudah-mudahan nggak bosan ya ditanya terus ya. Sukses itu apa sih? Nah, coba teman-teman jawab di chat. Saya pengen tahu. Menurut teman-teman definisi sukses itu apa sih? Ayo apa? Ayo teman-teman, definisi sukses apa? Definisinya. Ayo apa? Mampu dan sanggup menempuh tujuan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ayo, minimal 5 orang. Sukses sama dengan bahagia. Sukses itu berhasil mencapai tujuan. Ayo, siapa lagi? Betul, Pak Yusriza. Tercapai tujuan kita. Semua juga betul ya. Tuh, bahagia, Masya Allah ya. Pencapaian. Oke, mungkin untuk mendefinisikan sukses, kita memiliki persepsi atau pendapat masing-masing. Ya. Kalau menurut saya ya dan pengalaman atau dari buku-buku atau hal-hal yang sudah saya dapati, kalau saya mendefinisikan sukses itu adalah, kalau menurut saya sukses itu di saat kita bisa mendapatkan, menikmati dan merasakan apa yang rata-rata orang lain tidak bisa mendapatkan. Ya, jadi teman-teman ya bisa dikatakan sukses ya ketika teman-teman itu mampu untuk mendapatkan, menikmati, merasakan apa yang orang lain enggak merasakannya, ya. Nah, sukses itu ya, orang yang bisa keluar dari standar rata-rata kebanyakan orang. Ya. Sebenarnya ada banyak definisi sukses, ya. Ada banyak sekali kalau dijabarkan. Ya, tapi di sini saya ingin mencoba menyampaikan versi saya. Ya. Ya. Sukses itu ketika kita mampu ya merasakan, menikmati apa yang orang lain tidak rasakan. Nah, apakah ya standarisasi sukses itu harus dinilai dari harta, jabatan, dan kemewahan? Nah, kira-kira sukses itu apakah harus dinilai dari jabatan, banyaknya uang, atau seringnya profit gede? Ya, gimana, sobat trainer? Kalau menilai kesuksesan itu diukur dari mana? Apakah harus dengan uang? Apakah harus dengan materi? Apakah harus dengan jabatan? Apakah harus memiliki banyak kemewahan, harta, benda? Ya, jawabnya tidak mesti dengan itu. Ya, ya. Nah, di sini ada yang jawab dinilai dari ketenangan, kesenangan, dan kepuasan batin. Bisa, nah, benar. Jadi ketika teman-teman, ya, contoh bisa merasakan bahagia, ya, di saat teman-teman mendapat musibah, itu bisa dikatakan sukses, gitu. Karena orang lain belum tentu ya bisa bahagia atau bisa tersenyum, bisa kuat ketika mendapatkan musibah yang berat, gitu. Atau teman-teman bisa ya berinfak ya dalam sehari sekian juta, itu juga bisa dikatakan sukses, ya. Jadi sukses itu ukurannya adalah ketika diri kita itu mampu ya merasakan nikmatnya, mampu merasakan kebahagiaan yang orang lain tidak dapatkan, gitu. Ya, ini sukses menurut pandangan saya. Nah, biasanya ya ciri-ciri orang sukses itu adalah orang yang aplikasinya itu ya keluar atau kebiasaannya itu di atas rata-rata. Gitu. Orang yang mau dapat income
1 juta dengan orang yang mendapat income 10, 100 miliar, kira-kira beda nggak cara mendapatkannya? Beda nggak aksinya? Beda nggak actionnya? Beda banget ya. Pasti beda kan? Ya. Maka orang sukses itu adalah orang yang mampu ya keluar dari standar rata-rata kebanyakan orang. Gitu. Paham di sini ya? Paham maksudnya ya? Nah, kemudian pertanyaannya ya. Pertanyaan lagi nih. Ya. Kenapa mereka bisa sukses? Kok aku enggak? Atau kenapa mereka bisa punya omset puluhan juta? Kok aku enggak bisa? Kira-kira apa jawabnya? Hah? Kira-kira apa jawabnya? Iya, di chat. Nah, apa ayo? Bingung mau jawabnya karena banyak pertanyaan. Iya, Iya. nggak apa-apa. Ini supaya apa? Supaya nggak ngantuk ya. Mungkin kan kita dari pagi Kan sampai ngasah sore otak ya. aktivitas. Hah? Kan ngasah otak kita Aktivitas ya. aktivitasnya. Takaran rezekinya beda. Itu pasti ya insya Allah. Terus apa lagi? Nggak action ya. Kurang action karena keahlian dan pengalaman yang benar. Nah, terus apa lagi? Oke, ini slide-nya masih panjang loh. Nanti di akhir ya, di akhir materi ini ada satu program yang bakal saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat trainer. Dan ini program yang sudah disediakan buat sobat trainer semua untuk bagaimana caranya ya, yang benar-benar mau mendapat cuan. Ya. Insya Allah di akhir slide ini akan saya sampaikan program yang sudah disiapkan oleh Muslim Trainership untuk sobat trainer semua. Ya. Jadi teman-teman yang berada di sini tuh Masya Allah bertemu dengan Muslim Trainership ini merupakan karunia yang gede. Saya ya kalau ingin belajar bisnis online itu setiap satu platform misalnya Facebook dan sebagainya itu saya harus bayar setiap platform itu. Belajar Facebook bayar, belajar Instagram bayar, belajar marketplace bayar. Di sini Masya Allah saya temukan tempat yang ya Allah bayarnya sekutil ya tapi ilmunya aduh saya juga sampai geleng-geleng. Fair ya, diisi terus Kalau ya. iya, kalau teman-teman di Muslim Trainer nggak ngiler dengan program ini, aduh, bahasanya itu sungguh terlalu, gitu, sungguh terlalu, ya, sungguh terlalu lah, bener. Saya itu belum pernah ya, saya ikutin mentoring online itu hampir puluhan, belum pernah nemuin yang kelas yang super supportnya itu, aduh, Masya Allah. Ini kalau dihitung-hitung bisa puluhan ratusan juta, ya. Benar, saya aja untuk bisa nguasain beberapa platform media itu harus bayar sampai kalau dihitung pegel ya. Tapi di sini Masya Allah, sobat trainer butuh apa? Disediakan sama Pak Rizko dan Mami Weli. Coba kurang apa? Kalau teman-teman nggak bisa memanfaatkan ini, sungguh terlalu, ya, sungguh terlalu, ya. Jadi Masya Allah ya, kalau teman-teman nggak mau memanfaatkan momen ini, aduh, entahlah apa yang bisa saya ucapkan lagi ya. Nah, kenapa mereka bisa sukses? Kok aku enggak? Ya, ini jawabannya. Jawabnya sederhana. Menurut sunnatullah yang berlaku, mereka bisa menjadi sukses itu karena sebelumnya mereka telah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan mereka selalu ya melakukan segala sesuatunya itu di atas orang rata-rata kebanyakan orang gitu. Kalau misalnya ya orang sanggup belajar ya, sejam, nah dia minimal 8 jam. Nah, seperti itu. Kalau orang biasanya sholat tahajud 2 rakaat, dia sampai semalam suntuk gitu. Kalau orang biasanya ya sholatnya hanya wajib saja, nah dia yang wajib, yang sunnah ya dikerjain. Nah, jadi intinya ya kenapa orang-orang
itu bisa sukses karena mereka melakukan ya segala sesuatunya itu di atas rata-rata kebiasaan oleh orang lain gitu ya. Ini gambarannya ya. Jadi teman-teman kalau di sini ya pengen dapetin income puluhan juta ya dan seterusnya, maka teman-teman juga harus punya ya keinginan melakukan ya segala sesuatunya itu di atas rata-rata kebanyakan orang gitu ya. Nah, ini gambaran pertama ya, kenapa mereka bisa sukses kok aku enggak ya. Kemudian kenapa mereka bisa sukses ya? Karena mereka itu bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh mengeluarkan segala potensi, daya upaya, segala kemampuan yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan ya, itu di atas all out atau di atas rata-rata ya. Jadi mereka berusaha ya untuk terus mengeluarkan potensi-potensi yang Allah berikan dalam dirinya gitu. Nah, selanjutnya kenapa mereka bisa sukses? Ya karena mereka terus berupaya mencari cara ya yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu ya. Jadi orang sukses itu dia selalu berupaya mencari kalau cara ini salah atau gagal, cari lagi cara yang lain. Cara ini juga masih belum, cari lagi. Dia nggak akan pernah berhenti untuk mencari 1001 cara agar bagaimana tujuannya bisa tercapai. Ya. Nah, orang yang sukses itu selalu memiliki kepribadian, saya tidak ingin menjadi seperti kebanyakan orang di luar sana yang hanya melakukan segala sesuatunya itu di tingkat rata-rata atau biasa saja gitu. Jadi orang yang pengen sukses, pengen cuan banyak ya, kita harus punya ya komitmen, harus bisa melakukan. Kalau orang misalnya bisa melakukan 1, kita harus 5. Usahakan 5 latihan. Orang bisa 5, kita 10. Orang bisa 10, kita 20. Nah, begitu seterusnya. Jadi dia nggak mau kalah, gitu ya. Dia nggak mau kalah. Nah, perlu teman-teman sobat trainer pahami, ya, pahami ini, ya. Yaitu apa? Kalau kita melakukan sesuatu dengan tingkat yang biasa atau standar rata-rata, maka hasilnya yang kita dapat juga akan biasa alias standar. Setuju nggak kira-kira? Nah, kalau kita melakukan hal yang biasa, kita akan dapatnya yang biasa juga. Setuju nggak kira-kira? Nah, setuju. Nah, maka ya, sobat trainer semua, ya, di sini setelah tadi kita memahami ya, hakikat keutamaan kita, apa pekerjaan utama kita, maka di sini kita juga harus memiliki motivasi, harus beda dari yang lain, gitu. Harus punya cara yang lain dari yang lain, gitu. Sampai di sini paham ya, insya Allah ya. Nah, ketika istilahnya tadi di mindset awal ya, teman-teman sudah setuju ya, dan mudah-mudahan ya malam ini ya pikirannya itu sudah mulai jernih ya. Ya, ketika kita mengutamakan kepentingan terhadap Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaan kita insya Allah. Ketika kita bertekad untuk menjadi orang yang sukses, maka kita harus memiliki tekad berbeda dari yang lain. Kita harus memiliki kualitas di atas rata-rata orang lain. Ya, kalau di sini teman-teman setuju, oke, kita bahas topik yang menjadi pembahasan malam ini. Yaitu apa? Udah siap mau dapetin cuan dari bisnis online? Siap belum? Siap dong. Oh, siap ya? Kalau nggak siap, yakin? Lanjut, yakin. Yakin ya? Siapa yang siap? Ayo siap. Siapa? Oke, Masya Allah. Terus, siap ya? Masya Allah. Oke, buat teman-teman yang siap, jangan senang dulu. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita serius tapi sadis ya, dikit. Ya, ini sadisnya ini loh. Nah, oke, kita lanjut ya, karena udah pada siap ya. Siap. Nah, teman-teman ya, ini salah satu bahasa sadis ya.
Jangan mimpi bisa dapetin puluhan juta dari bisnis online sebelum Anda mampu melewati 5 fase ini. Gimana? Siap nggak melewati 5 fase nih? Mau saya sampaikan, kalau teman-teman, sobat trainer, pengen punya puluhan juta dari bisnis online, ya, teman-teman wajib melewati 5 fase ini. 5 fase ini insya Allah akan dirasakan oleh siapapun, mau bisnis dimanapun, ya, mau bermain apapun, ya, pasti akan mengalami hal ini. Pasti insya Allah. Ya. Apa itu fasenya? Ya. Nah, sebuah quotes, ya. Semua orang itu mau dapetin cuan, ya, banyak dari bisnis online. Tapi nggak semua orang mau melalui prosesnya. Bener nggak? Kalau ya semua orang itu pengen sukses, tapi orang itu nggak mau melalui prosesnya. Yang sukses itu, yang bisa dapat income atau omset puluhan juta itu mereka yang mau melalui proses, ya. Dan proses itu apa? 5 fase ini yang akan kita bahas insya Allah. Ya. Tapi dan saya berharap ya, mudah-mudahan teman-teman sahabat trainer di sini adalah orang-orang yang siap, ya, untuk melewati fase-fase berikut ini. Siap ya? Bismillah ya. Nah, seberapa siap ya teman-teman ya, sobat trainer ya, untuk menjalani proses ini? Ya. Sangat siap, cukup siap, atau belum siap? Coba, berapa orang yang sangat siap? Berapa orang? Ayo. Ayo. Sangat siap. Ayo. Sangat siap. Oh, cukup siap ya. Sangat siap, wis, Masya Allah. Sangat siap, sangat siap. Oke. Sangat siap, Masya Allah. Cukup siap ya. Oke. Tapi alhamdulillah ya, nggak ada yang milih belum siap ya. Oke, maka yang sangat siap dan cukup siap-siap kita berdarah-darah di sini ya. Ya. Jangan mikirnya nyari cuan di ini itu enak karena kemakan iklan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ada 5 fase ya yang wajib dilalui jika sobat trainer pengen dapat cuan gede, ya, cuan besar dari bisnis online. Ya, ada 5 fase ini yang masih teman-teman paham. Ya. Yang pertama itu fase start. Ya. Ini fase memulai, atau bisa dikatakan adalah fase awal-awal kita mulai belajar. Ya. Di fase ini, ya, orang itu ketika pertama kali atau awal-awal belajar, ya, belajar sesuatu yang baru, ilmu yang baru, ya, dia itu akan bersemangat, ya, semangatnya membara luar biasa, semangat belajarnya, Masya Allah, semua materi yang dikasih sama mentor atau masternya atau gurunya, dilahap habis, dan semangat prakteknya gila-gila. Bener nggak? Teman-teman ngalami nggak ini? Hah? Ketika pertama kali dapat ilmu bisnis online, ya, teman-teman semangat nggak? Coba jawab. Ngalami nggak fase start ini? Hah? Fase start ya. Semangat. Fase start, ya. Ngalami nggak? Banget ya. Ya. Semangat banget, membara banget, wis. Sampai-sampai itu online sehari semalam kuat ya. Mantengi apa namanya? Laptop, ya, mantengin ya materi, pokoknya semangatnya membara luar biasa, 45 pun kalah ya. Ya, jadi semangatnya luar biasa. Semua orang pasti merasakan fase ini, ya. Ya, semua orang pasti merasakan ini. Setuju ya? Setuju. Ini fase pertama. Kalau teman-teman sudah melewati fase ini, bersyukur. Ya, karena teman-teman sudah mau belajar, itu sudah bagus. Tapi jangan senang dulu, masih ada 4 fase
yang mesti kita lewati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kelihatan nggak? Nah, yang kedua adalah fase galau. Nah, ini nih, di fase galau inilah ya menjadi fase paling berbahaya, paling membuat orang sangat-sangat bisa terjerumus dalam kondisi bahaya. Ya, ya, di fase inilah banyak orang yang mundur teratur. Ya, di fase inilah banyak orang yang berhenti, nggak mau lagi. Apa yang dipikirkan? Fase ini bagian dari fase ujian kalau saya bilang. Ya, bagi orang-orang yang mau memulai bisnis online atau memulai apapun. Ujiannya di mana? Ya, saat di awal pertama tadi, belajar dan semangat prakteknya gila-gilaan, action, jor-joran, semuanya dihabisin materi. Kemudian ketika belajar teori, kemudian dipraktikkan kan? Ya, praktekkan pertama, misalnya yang pertama buka toko online, semangat dapat ilmunya. Cara buat toko online, cara supaya dapat orderan banyak, rame, iklannya seperti itu. Daftar, dia ikut. Wah, ilmunya semua yang dikasih sama mentor dilahap habis. Praktek sekali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, ya. Kok rasanya nggak ada yang nyenggol, ya. Kok rasanya sepi amat. Kok rasanya mulai ada muncul pikiran-pikiran negatif di otak kita. Kita bilangnya, lanjut nggak ya? Terusin nggak ya? Kayaknya aku nggak bakat nih di bisnis ini. Kayaknya aku nggak ahli dalam hal ini. Dan kayaknya bla 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 bla, setan-setan mulai membisikkan hal yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya kita berhenti. Teman-teman pernah mengalami hal ini? Sebelum kita lanjut, ayo. Siapa yang pernah mengalami ini? Hah? Siapa? Ayo. Jujur aja. Kita sama-sama belajar. Saya juga pernah mengalami hal ini. Ayo, siapa lagi? Sering. Saya, alhamdulillah, yang jujur ya, saya doakan ya, profitnya miliaran. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ayo. Ngaku lah Mas. Ayo ngaku. Doainnya omsetnya miliaran jadi ngaku. Aduh, pada ngaku ya, Masya Allah. Amin ya Allah, amin. Ya. Tapi ya, oke. Semua kita merasakan hal ini ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita upayakan, teman-teman? Kenapa saya dari segi basic ya, kalau saya boleh cerita sedikit. Itu saya tuh basicnya dulu seorang perawat ya. Tapi kenapa terjun ke dunia seperti ini gitu, nggak nyambung gitu loh. Ya, kalau secara ini pendidikan. Ada satu motivasi saya, yaitu ketika saya melihat ya mereka yang menjualkan produk-produk yang mengandung kesesatan, kesyirikan dan sebagainya. Mereka itu jor-joran, Masya Allah. Mereka itu nggak tanggung-tanggung untuk menguasai pasar online. Ya, mereka kuasain apa? Facebook Ads, Instagram Ads, Marketplace, website, semua mereka pelajari. Semua mereka kuasai. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di Indonesia ini jualan apa aja itu laris. Insya Allah laris. Hatta jual kesesatan pun juga laris. Gitu. Ya. Kalau yang jual kesesatan saja pede, ya. Kalau yang jual kesyirikan saja pede, ya, untuk menawarkan ya kerusakan mereka. Kenapa kita yang berupaya untuk syiar kebaikan enggak pede? Enggak mau berupaya untuk ayo belajar, paksain diri, harus bisa, harus mampu, ya. Nah, kita harus menemukan why-nya kita, ya. Apa yang menjadi motivasi kita bertemu hari ini? Upayakan itu ada nilai ibadah kepada Allah. Saya belajar ini tuh saya pengen supaya apa? Saya itu pengen meminimalisir ya perdukunan misalnya. Karena saya pernah di Japri atau di SMS dia nyebarin link, terima ya, santet coba.
Itu ada saya terima demi Allah. Terima susu, coba. Terima pengasihan. Itu ada websitenya. Mereka udah bisa buat web. Teman-teman di sini udah ngerti nggak tentang website? Nggak ada. Kemudian saya main di marketplace. Saya lihat, kayak ketik. Masya Allah, ada jimat bulu perindu. Cincin-cincin yang berbau kesyirikan. Masya Allah. Saya melihat Facebook ad. Mereka begitu juga. Maka hari ini teman-teman yang berkumpul dan kita bertemu hari ini, ayolah upayakan ya, maksimalkan ya, potensi teman-teman untuk kita syiar bersama di Muslimpreneurship ini. Apa yang kurang? Insya Allah di Muslimpreneurship akan berupaya untuk memfasilitasi ya sobat trainer semua. Ayo sama-sama kita gerak, sama-sama kita syiar ya, agar Muslimpreneurship ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan kita bisa berperan meminimalisir untuk apa? Kerusakan yang dibuat orang-orang yang berusaha menyesatkan manusia. Ya. Maka ketika teman-teman berada di fase galau, ya mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya, jangan sandarkan kekuatan diri kita kepada diri kita sendiri, tapi sandarkan kepada Allah supaya Allah bantu dan perbaiki niat kita, supaya teman-teman move on lagi. Ya, supaya teman-teman semangat lagi gitu. Supaya teman-teman ada energinya lagi. Ayo kita semangat, kita bangun bersama-sama. Kita kalahkan mereka yang berusaha untuk menjual hal-hal yang tidak baik. Siap? Siap enggak? Hah? Siap dong. Masya Allah. Oke. Kalau kita berada di fase ini, ya, di saat pikiran Anda mulai mengatakan ingin menyerah, ya, di saat semangat, ya, udah mulai lemah dan ingin berhenti, sebelum Anda putuskan untuk menyerah, silakan perhatikan gambar di samping ini. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambarnya? Hah? Kelihatan kan? Gambar apa di samping? Orang bekerja keras. Nah, coba teman-teman, gambar di atas itu orang yang berupaya benar keras ya. Nah, gambar yang di bawah, coba kira-kira menurut sobat trainer semua, kira-kira gimana? Kalau kita dalam posisi galau nih ya, tadi kita sudah dari sini tuh, semangatnya menggebu-gebu. Kemudian karena kita sepanjang ini kok nggak nemu-nemu berliannya, kok nggak nemu-nemu, kok nggak closing-closing, kok statusku didiemin, kok di tokoku senyap ya. Coba bayangkan teman-teman. Padahal kalau dia lanjut sekali pukul lagi, ya, mungkin nggak ini emasnya atau berliannya ini bakal bertaburan? Mungkin. Jadi hari ini kalau teman-teman sobat trainer semua ya, udah belajar di sini ya, sudah berusaha ya, sudah berupaya maksimal, tapi belum juga ya, kontennya nggak disenggol ya, toko online-nya sepi ya, maka teman-teman harus selalu husnuzon. Mikirnya apa? Oh, insya Allah besok kontenku banyak yang nge-like, minimal seperti itu. Oh, besok tokoku mulai ada yang nanya-nanya. Oh, besok mulai dapat ya pemasukan atau closing ya. Kalau teman-teman memiliki ya pikiran dan husnuzon kepada Allah ya, maka Allah akan berikan apa yang menjadi prasangka sobat trainer semua. Karena apa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-hambanya ya. Kira-kira di fase ini ya, siap nggak untuk melanjut ke fase ketiga? Siap nggak? Ya. Kalau misalnya sobat trainer semua bisa melewati di tahap 2 ini, ya, maka tahap ketiga dan selanjutnya itu akan menjadi tahap-tahap yang akan membuat sobat trainer itu tersenyum. Ya. Jadi fase 2 ini adalah fase yang paling riskan, ya, paling berbahaya. Ya. Kalau misalnya dia berpikir, alah ikut preneurship cuman bayar sekutil aja,
nggak apa-apa lah ditinggalin, nggak rugi kok, cuman 350 saja gitu. Nggak belajar juga nggak apa-apa. Mungkin saya nggak berbakat di sini. Nah, kalau teman-teman masih berpikiran seperti itu, maka mulai hari ini rubah. Ya, yuk kita semangat, yuk kita berjuang bareng-bareng. Siap ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah fase yang mulai membuat sobat trainer senang. Yaitu fase apa? Enjoy. Kenapa saya sebut fase enjoy? Di sini ada fase di mana teman-teman itu sudah mulai merasa nyaman. Nyamannya apa? Misalnya ketika buat toko online, wah di toko saya ada yang nanya ini, walaupun hanya sekedar nanya, itu senang nggak? Senang. Karena ilmu yang sudah kita aplikasikan, sudah kita upayakan, itu rasanya bekerja gitu loh, menghasilkan gitu, walaupun belum dapat cuan, tapi kita udah senang. Terus kita buat status, status kita banyak yang nge-like, status kita banyak yang komen, status kita mulai ada yang nanya nih, status jualan. Nah, fase ini adalah fase-fase di mana teman-teman itu udah mulai merasa nyaman. Enak ya bisnis online, walaupun belum dapat cuan. Tapi di sini ketika teman-teman sobat trainer sudah bisa ya memasukin fase ini ya, maka teman-teman itu hanya tinggal 2 fase lagi. Ya. Supaya teman-teman itu bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan sobat trainer semuanya. Ya. Kalau sudah di fase ini, insya Allah ya, ketika kita komitmen ya untuk action maksimal ya, maka urusan closing dan sebagainya itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Oke, lanjut ke fase 4 ya. Nah, ini adalah fase yang membuat senyum makin lebar. Bener nggak? Bang. Kalau pertama kali kita belajar online, kemudian kita jualan, terus pas jualan itu, ternyata ada yang nyantol. Bos, fase 1, 2, 3 kita berdarah-darahnya, terus ada yang mau beli, itu rasanya bahagia banget. Nah, ini yang pernah saya alami gitu. Ya, yang pernah saya alami. Mungkin teman-teman semua di sini juga pernah ngalami kan? Pastinya. Bener nggak? Ketika teman-teman pertama kali pecah telur ya bahasannya, maka teman-teman akan bahagia. Seneng banget wis. Pokoknya kalau sudah fase ini ya, masih ada yang mau berhenti untuk berbisnis atau mengejar impiannya, maka rugi gitu. Karena apa? Fase setelahnya insya Allah ya, insya Allah akan menjadi fase yang lebih baik biiznillah ya. Tuh, walaupun hanya untungnya kecil tapi itu bahagia. Karena apa? Karena kita merasakan jerih payah kita itu udah mulai ada hasilnya gitu loh. Ya, suaranya nggak ada. Iya, suara saya hilang, Bun. Ada, jelas banget saya. Jelas, Masya Allah. Mungkin Sinala ya, semoga Allah mudahkan ya. Jelas ya. Masya Allah ya. Nah, ini fase-fase yang membuat senyum makin lebar ya. Pecah telur itu menjadi impian bagi pebisnis online semuanya. Ya, pasti semuanya setuju. Ya, se-Indonesia Raya itu pasti setuju. Pecah telur itu menjadi hal yang paling ditunggu ya. Tapi nggak akan mungkin pecah telur kalau teman-teman tadi berhenti di fase galau. Ya. Nggak akan pernah teman rasakan ini nikmatnya gimana pecah telur itu. Waduh. Nggak akan pernah teman-teman rasakan kalau teman-teman berhenti di fase galau. Ya. Kalau teman-teman sudah masuk kepada fase ini, ya, maka inilah fase terakhir ya. Tapi bukan berarti ini adalah fase di mana kita berhenti. Ya. Ini adalah fase di mana upaya kita mulai memberikan hasil, cuannya sudah mulai terlihat, profitnya sudah mulai terlihat. Tapi ya, yang perlu teman-teman pahami, ketika teman-teman sudah mencapai fase ini, maka jangan sampai lupa diri. Lupa dirinya apa? Teman-teman itu nggak mau lagi upgrade ilmu, nggak mau lagi belajar, meningkatkan skill ya, nggak mau istilahnya mengikuti keadaan, hal apa yang bisa untuk terus membuat kita dalam kondisi ini ya, kebanyakan. Dan saya kemarin
bertemu dengan beberapa seorang yang punya usaha yang awal-awal sebelum pandemik itu, karena dia usahanya offline, ya, itu mereka itu dalam sebulan itu omsetnya puluhan sampai ratusan juta, ya, puluhan sampai ratusan juta. Nah, kemudian itu kemarin ketemu saya pas masa pandemik dan ngeluh, gimana nih penjualan saya drastis banget. Nah, setelah saya selidikin, ya, kok bisa gitu. Nah, ternyata kekalahan mereka itu tidak up to date terhadap ilmu-ilmu marketing pada masa kini. Gitu. Ya, jadi ketika sobat trainer semua sudah pada di fase ini, ya, maka sobat trainer harus terus upgrade, terus belajar. Karena apa? Rumus yang telah diberikan dalam Islam, jika ingin menggapai dunia, maka dengan ilmu. Ya, jika ingin menggapai akhirat juga dengan ilmu. Ya. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dibutuhkan pada masa itu. Ya. Jadi kalau sekarang itu masanya online, maka kita mempelajari online itu baik. Dan kalau pada masa sekarang ini berbisnis, kita belajar secara syar'i bagaimana cara berbisnis secara syar'i, secara islami itu menjadi hal yang wajib. Gitu. Jadi belajar ilmu itu yang terbaik adalah ilmu yang dibutuhkan, ya, pada masa zamannya. Gitu. Kalau misalnya zamannya zaman online, ya kita upayakan untuk ikut supaya apa? Supaya kita bisa menebarkan manfaat yang lebih banyak. Gitu. Nah, dalam hal ini ya teman-teman, kalau saya pribadi untuk ilmu, ya, baik ilmu yang berkenaan dunia, apalagi ilmu akhirat, ya, saya itu selalu berprinsip, ya, saya kalau misalnya dengan ilmu harus bayar, saya upayakan untuk membayar. Ya, kalau misalnya mau belajar online, ya, bisa menghasilkan sekian juta, sekian ribu dan sebagainya, ya, terus saya daftar. Nah, yang menjadi tolak ukur atau niat utama kita untuk belajar itu jangan pernah, ya, berharap atau menganggap ketika kita belajar ilmu jualan laris misalnya, kita akan benar-benar mendapatkan hal itu. Jangan, ya. Tapi yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, ya, ilmu itu pasti akan bermanfaat. Ya. Dan kemanfaatan ilmu itu nggak mesti harus dihitung dengan uang. Ya. Salah satu manfaat sederhana ilmu aja, ya, yang paling sederhana, paling kecil, yaitu apa? Ketika kita belajar, ya, itu akan merubah kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ini manfaat ilmu, gitu. Jadi ketika teman-teman sobat trainer belajar ilmu jualan di sini, kemudian jualannya nggak laris-laris, jangan menganggap teman-teman ini nggak ada manfaatnya. Jangan, ya. Jadi ketika teman mengetahui sesuatu yang tadinya teman-teman nggak tahu, itu manfaat dari ilmu. Makanya saya ikut kelas online itu semangat terus. Apa saja saya pelajari, gitu. Karena suatu saat pasti bermanfaat dan benar. Masya Allah itu prinsip saya. Ya, nggak apa-apa saya keluar uang untuk membeli pengalaman pahit orang, ya, supaya kita nggak ngerasakan pahit, gitu. Ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan dipahami ya, sobat trainer, ya. Semoga kita bisa saling memahami, ya, dan bisa bermanfaat, ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas, ya, tentang fase-fasenya, nah menjadi pertanyaan. Ada pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana cara memulai bisnis online? Dan bagaimana cara agar bisa mendapatkan cuan dari bisnis online? Ini kan yang teman-teman tunggu, ya. Ya, insya Allah musim planner menyiapkan wadah, tempat, serta akan mengundang guru-guru yang bukan kaleng-kaleng, ya. Guru-guru yang memang berpengalaman di bidang ini. Nah, bagi teman-teman yang siap, ya, insya Allah nanti bisa bergabung dengan program yang satu ini. Ya. Jadi kita sudah menyiapkan satu program. Bagaimana
teman-teman bisa meraih bisnis atau meraih cuan dari bisnis online. Gimana caranya? Cara memulai bisnis online itu ya, pahami dulu tentang produk yang ingin dijual. Maksudnya apa? Memahami produk. Ya. Maksudnya gimana? Memahami produk yang ingin dijual. Yaitu dalam berbisnis online itu, menurut saya ada 2 jenis produk yang bisa dijual melalui online. Ya. Yang pertama adalah produk yang bentuknya fisik, dan yang kedua adalah produk yang bentuknya digital. Produk fisik ini ya misalnya pakaian, makanan, ya. Apa istilahnya produk fisik adalah produk-produk yang bisa kita sentuh, kita pegang. Gitu. Ketika kita beli, kita bisa memegang barangnya. Ya. Nah, produk digital ini yaitu adalah produk-produk yang dijualnya itu di dunia maya dan kita tidak bisa memegangnya. Tapi 2 produk ini itu sangat-sangat bisa ya membuat kita itu mendapatkan cuan di bisnis online insya Allah. Ya. Nah, bagaimana cara menjual kedua produk tersebut? Nah, ini ya. Insya Allah ya. Kita harus pahami dulu pasar dari kedua produk tersebut ya. Karena beda produk otomatis beda cara menjualnya. Di sini. Nah, ini di slide-slide terakhir ini ya, saya ingin nyampaikan nih program insya Allah yang bisa teman-teman ikutin, dan ini spesial bin khusus ya buat teman-teman yang siap melewatin 5 fase tadi. Ya. Udah siap dengar programnya? Siap. Hah? Siap ya? Yang lain gimana? Siap? Program apa yang pengen kita buat? Hah? Siap ya? Oke, siap. Oke, mantap ya. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin ya atau tertarik untuk menjual produk fisik ataupun produk digital, Muslimpreneurship ya, insya Allah telah menyiapkan wadahnya ya. Tapi dengan catatan, teman-teman tuh harus siap dan komitmen melewati 5 fase tadi. Ya. Ya. Kalau teman-teman sobat trainer siap untuk melewati atau siap untuk kita bersamai, namun dengan catatan siap untuk melewati 5 fase tadi, ya, insya Allah, ya, kita akan siapkan program ya, karena kedua produk tersebut memiliki perbedaan dalam pemasaran, ya, maka Muslimpreneurship akan menyiapkan program mentoring khusus buat sobat trainer semua. Kita bongkar habis cara mendapatkan cuan dari produk fisik ataupun digital. Siap nggak nih? Ya? Semangat ya. Program yang pertama itu ya, nanti akan insya Allah ya, akan dibuat 2 kelas ya. 2 kelas mentoring khusus. Yang satu kelas untuk produk-produk fisik, jadi fokus hanya untuk produk fisik. Yang satu kelas lagi fokus bagi teman-teman yang ingin menjual produk digital. Karena apa? Di Muslimpreneurship ini ada 2 produk yang itu kedua produk itu tersedia di sini, yaitu produk apa? Produk fisik dan produk digital. Itu tersedia di MP Store. Nah, kalau selama ini penjualannya disatukan, menurut saya itu kurang kondusif. Maka pada malam hari ini ya akan kita buatkan program ya, program khusus pembinaan yang mau berjualan produk fisik ya dan produk yang digital ya. Insya Allah ini akan kita siapkan buat teman-teman yang siap untuk belajar, yang siap untuk mendapatkan cuan ya, dengan syarat siap melewati 5 fase di atas. Ya.
Yang pertama, untuk produk fisik, ya. Ini kita akan adakan mentoring spesial banjir orderan via marketplace. Ya. Ini masalah marketplace nanti saya sharing sedikit. Ya. Ini kalau kita benar-benar seriusin, Masya Allah cuannya gede banget. Enak banget gitu. Ya. Ini, insya Allah materi marketplace ya akan disampaikan oleh Mas William. Ya. Beliau adalah pakar. Ya. Pakar dari marketplace ya. Dan buat teman-teman yang siap untuk bergabung ya dalam mentoring ini, insya Allah akan kita adakan tanggal 8. Benar nggak Pak Rizko? Halo Pak Rizko? Hari Senin depan. Iya. Benar ya? Senin depan. Insya Allah kami dari Muslim Plannership akan support kebutuhan teman-teman dan kita udah nyiapin sih sebenarnya. Wah ini rahasianya ternyata kisi-kisinya dibongkar Mas Jaki rupanya nih. Oke, Pak Rizko ya, kan kita udah nyiapin ya grup khususnya ya bagi teman-teman sobat planner yang siap berdarah-darah ya, yang siap melewati 5 fase tadi ya bersama dengan Mas William. Insya Allah saya juga akan ikut belajar di situ ya. Saya pada kenal nggak belajar? Nah, saya belum kenal ya. Tapi makanya saya kenalan. Nanti ya? Closing aja, itu juragan marketplace itu, jagoan. Masya Allah, tuh juragan. Kurang apa lagi sobat trainer coba? Marketplace itu. Kalau teman-teman nggak tertarik atau biasa saja menganggap ini aduh sungguh terlalu ya. Oke Pak Rizko, apa mau kita share grup khususnya nih di sini atau gimana? Jangan. Boleh di-share linknya bagi yang teman-teman siap. Gimana Pak Rizko? Terserah Mas Jaki, saya serahin Mas Jaki aja. Oke, kalau mau ya teman-teman yang siap bergabung, nanti saya sampaikan gimana enaknya tuh jual di marketplace nih malam ini ya. Sedikit aja ya. Grupnya ini ya karena permintaan dari Masta kita belajarnya via Telegram. Plus ada Zoom nanti Pak ya. Dan materi-materi video kali ya Pak. Ya. Dia ya campuran ya ada. Intinya pokoknya dalam mentoring ini kita maksimalin ya. Teman-teman sobat planner semua bisa mencapai cuan dari marketplace. Siap bergabung? Ayo mana suaranya nih? Siap bergabung? Ayo chat dong. Aduh, ini mau di-share ini wadahnya nih. Siapa cepat dia dapat nih. Karena ini orang-orang khusus yang hadir malam ini. Gitu. Jadi nggak nyesel dong malam ini hadir ya? Aduh. Orang, Masya Allah. Oh, Pak Rizko, pada siap itu. Siap-siap gimana? Nih. Mau ayo. Linknya tangannya siap-siap, Mas. Waduh, nggak sabar nih, ayo. Jadi memang grup ini disiapkan memang khusus nanti teman-teman itu interaksi langsung dengan Mas Weliannya. Otomatis memang terbatas teman-teman. Kalau ramean kan nggak tersentuh ntar. Tuh, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Mantap banget dipantun. Ayo. Nanti ya kalau mau fisik pahami dulu ya. Yang ini yang tertarik ini, yang pengen fisik, nah yang mau digital juga nggak apa-apa, asal bisa benar-benar maksimal gitu. Saya nggak bisa pantun, saya taunya. Waduh. Ayo. Ini kayaknya pada ini pada melek semua, soalnya takut ketinggalan link nih. Waduh, ayo Pak Rizko, siapkan linknya Pak. Siap-siap, jangan sampai ketinggalan. Ayo. Oke, sebentar ya. Digital yang kayak mana Mas? Digital itu kayak gini Bunda Mariani. Sekolah online Muslimpreneurship itu namanya program digital. Nah, itu nanti ada bahasannya insya Allah Bun. Ada, itu pokoknya. Satu dulu nih, sabar, tenang ya, tenang. Ini ujian ya, sabar. Ini di fase berapa tadi tuh ya kalau ujian? Ya, sabar ya. Satu dulu nih, saya sampaikan. Ayo yang siap, diobral.
Ya, maka yang nggak ikut malam ini, ya, Nyesel. aduh, masya Allah. Juragan loh, saya ikut satu mentoring marketplace aja, saya harus bayar 800.000. Nah, ini gratis lagi ya. Wah, ini semua marketplace, aduh, Terus sungguh nolak. terlalu lah. Terus nolak. Sungguh Terus terlalu. nggak mau, aduh, berarti udah banyak duit, Bun. Ya, Betul, betul. husnuzonnya, gitu. Ya, gitu ya. Ayo, Pak Rizko, Ya Allah, sudah. Bunda Titin ya. Saya sambil nungguin anak di kamar mandi nih biar nggak. Ya Allah. Pak Rizko. Nyari linknya bentar. Mama ini emang super strong loh. Masya Allah ya. Bentar ya, linknya lagi cari dulu. Di WA, Pak. Ini lagi pada bersolawat kayaknya nih, Pak. Ya. Sambil bersolawat. Ya, Oke, ini belum saya lanjutin nih, ya. Ya, belum saya. Masih ada 45 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Ya. Tadi kayaknya saya ngintip, kayaknya itu slide-nya panjang banget tuh, sampai 3. Ini slide keberapa ini Mbak Sih ini? Aduh. Udah Bun, nggak usah dilihat banyaknya. Yang penting selesai dah malam ini. Mantap. Blok kopi. Aduh. Cara ngomongnya Kang Zaki sama Bunda Nuning bikin deg-degan, iyalah. Alhamdulillah kalau masih deg-degan Bunda. Berarti masih hidup ya? Nah, betul. Allahumma sholli. Belum ketemu, Pak? Udah bentar. Oke. Kalau gitu lanjut materi aja biar nggak deg-degan dulu. Nanti kalau udah di-share tautonya ada link. Pokoknya siap-siap intip chat aja ya, Pak. Pak Rizko akan menyiapkan ya. Nanti kalau di-share baru tahu ya. Ngeri-ngeri sedap emang bener nih. Itu yang di Facebook gimana itu? Ya. Ya itulah ada. Jadi gini, ada ngerayu sama Pak Rizko ya. Jadi karena gini, teman-teman, kadang-kadang gini, ini ada saya kasih tambahan sedikit selingan sedikit Kang Zaki. Kadang-kadang ketika sekarang kita sudah ada kemudahan di Facebook, mereka udahlah di Facebook aja yang gampang, padahal nih surprise-nya ada di Zoom. Nah, kan ketinggalan akhirnya kan? Gitu. Nah, baiknya tuh masuk dulu ke Zoom, kalau udah nggak bisa baru di Nah, Facebook. itu sudah ada tuh linknya ya, ayo. Silakan diklik masuk terus. Ntar itu nggak bisa diklik itu. Belum bisa. Harus saya HTTPS dulu bentar. Atau di copy aja. Nah, tuh. Udah bisa. Nah, itu. Ayo. Dah. Oke, linknya sudah di-share. Silahkan teman-teman yang siap komitmen untuk digembleng. Ya, untuk siap melewatin 5 fase tadi. Ayo, silahkan masuk grupnya. Insya Allah nggak akan nyesel. Ya, insya Allah. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa di marketplace? Nah, ini. Ya, kenapa harus jualan di marketplace? Ya. Yang pertama itu gampang bangun tokonya. Ya, jadi teman-teman kalau pengen punya toko di marketplace itu nggak harus nyari tanah dulu, nggak harus nyiapin semen dulu, nggak harus nyiapin hal-hal yang lainnya yang modalnya itu nggak dikit ya. Jadi gampang bangun toko di marketplace ya. Modalnya handphone dan kuota plus kalau ada laptop ya. Tuh. Gampang bangunnya. Tuh. Ini hanya sekilas ya saya berikan. Yang kedua, nggak banyak modal. Ya, modal awalnya itu ya, setelah tadi handphone, laptop dan wifi ya atau internet. Ini modal KTP, email, nomor telepon, nomor rekening sudah bisa bangun toko. Murah nggak? Kalau teman-teman bangun toko offline, kira-kira 10 juta cukup nggak? Nggak cukup. Kang Zaki, mantap, yang masuk langsung banyak. 40-50 gercep. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sampai saya dijapri-japri, Bunda, cepetan Bunda linknya. Minta contekan ke saya lagi. Kenapa, Pak Rizko? Yang di Facebook nggak diundang. Nanti yang di Facebook ya silakan ngerayu Bunda Nuning, kalau nggak Pak Rizko. Ini saya dijapri-japri nih, Bun, linknya dong. Ayo, Bunda Nuning aja berarti urusannya. Jangan ke saya ya, ngerayu ke Bunda Nuning. Jangan ke saya. Ya.
Yang di Facebook ke Bunda Nuning ya. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, setelah buka toko, optimasi dan sebagainya, itu trainer saya tuh ya awal-awal memang nggak segampang yang ini, tapi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah mudah. Bismillah. Ya. Yang keempat itu auto traffic. Maksudnya apa? Teman-teman itu ya untuk mendatangkan pengunjung ke tokonya itu nggak perlu capek atau nggak perlu ngoyo. Perlu sih kita share link toko di Facebook, di WA dan sebagainya ya. Tapi kalaupun kita tanpa share itu ya, dari marketplace sendiri itu sudah memberikan traffic yang jangkauannya se-Indonesia Raya ya. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri gitu. Nah, jadi ini auto traffic enak. Jadi kita nggak perlu maksain orang yuk kunjungin, enggak. Tapi kalau kita mau bantu untuk itu juga bagus ya, untuk memaksimalin traffic yang lain itu bagus gitu. Karena semakin banyak yang berkunjung ke toko kita, maka kemungkinan besar untuk closing itu akan lebih mudah insya Allah. Nah, yang kelima, gampang cuannya gitu. Gampang ya. Gampang untuk dapetin pecah telurnya gitu. Insya Allah gampang kalau kita udah melewatin 5 fase tadi. Fase pecah telur di nomor berapa? 3 ya. 3 ya. Nah, untuk pecah telur di marketplace itu insya Allah gampang kalau udah tahu ilmunya. Nanti akan dibongkar semua sama Mas William. Rugi kalau nggak ikut. Rugi. Saya juga mau belajar dengan beliau. Karena apa? Karena saya baru 1 mainnya di marketplace. Tapi memaksimalkan 1 marketplace aja itu sudah sangat-sangat lumayan gitu. Ya. Ini 5 alasan kenapa kita harus jualan di marketplace. Ini sebagai gambaran ya buat teman-teman. Nah, ini saya kasih ya sedikit pengalaman saya enaknya di marketplace itu. Nah, mengenai marketplace ini, ya, saya tuh punya kisah yang benar-benar di awal-awal pertama terjun ke dunia online itu, pertama saya di marketplace dan bisnis digital gitu. Tapi yang paling pertama saya dapat pecah telurnya itu cepat di marketplace ya. Dan saya tuh punya kisah karena saya tuh dulu pengen belajar tuh sampai saya ikut kelasnya itu 2 kelas sekali itu bayar 1,5 kalau nggak salah. Ya, untuk 1 marketplace gitu. Nah, saya kemarin tuh kena iklan marketplace kaya dari marketplace ya. Itu mainnya di Lazada. Nah, kenapa saya milih Lazada? Lazada itu buat pemula itu sangat-sangat mudah. Karena apa? Support dari Lazada itu, Masya Allah. Bener-bener bagi yang seller-seller baru itu, supportnya itu luar biasa. Kadang kita ditelepon sama pihak Lazada, dimanjain gitu. Dikasih tahu loh, gimana caranya supaya toko kita rame. Mereka suruh ngikutin promo, terus mereka suruh memperbaikin desain toko, terus disediain 3 produk yang mau dipromosiin. Nah, itu enak banget jualan di Lazada itu. Nah, nanti Mas William akan bongkar semuanya. Ya, berapa marketplace misalnya kayak Lazada, Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Insya Allah itu akan dibahas ya oleh Mas William. Nah, ini tadi bahagianya ketika pecah telur ya. Berapa yang saya dapat pertama? Nih, awal-awal saya jualan itu ya, saya tuh dapat sekitar 112.000. Ini pecah telur pertama. Senengnya minta ampun. Nah, ini kalau nggak salah saya seingat saya ini pas saya pecah telur itu pas lagi puasa. Bayangin aja.
pecah telur satu, saya tuh harus belanja panas-panasan jauh, ya, jauh, hanya untuk nyenengin pecah telur ini. Bahagia banget awal-awal. Terus saya harus belanja panas-panasan lagi puasa. Oh, Masya Allah, berkah banget itu. Ya, nih, nah ini awal saya main itu sekitar 2019 kan, ya, 2019 ya. Nah, 2000 selanjutnya ya, berapa yang saya dapatkan dalam per minggu ya? Kalau di Lazada itu dana cair atau hasil penjualan kita cair itu dihitung selama sepekan gitu. Jadi cairnya nanti ketika setiap hari Selasa gitu. Berapa setelah saya pecah telur, berapa yang saya dapatkan? Coba bayangin. Berapa nih teman-teman? Hah? Berapa? 5 kan? Coba dari 100 ke 5. Enak nggak? Per minggu loh. Tertarik nggak untuk main di marketplace? Nih saya di 2019 ya, 2019 saya. Ya. Tapi qadarullah untuk 2020 sampai 2021 ini toko saya itu lagi benar-benar down-downnya itu di 2020 itu ada hal-hal atau ujian yang membuat saya itu nggak bisa fokus. Pokoknya ini 2020 itu adalah fase di mana saya dikena fase kedua lagi. Walaupun sudah cuan. Cuman fase 2 ini bukan karena saya mundur atau nggak mau lagi, nggak. Tapi karena ada beberapa musibah, kayak misalnya kebanjiran. Tuh, saya kebanjiran itu kalau udah rumah banjir, 3 bulan harus tutup toko coba. Dari awal Januari 2020 itu, pernah dengar beritanya nggak? Pila Nusa Indah kebanjiran itu sampai 2 meter, 3 meter di rumah saya. Nah, itu membuat di 2020 awal saya harus nutup toko itu sampai hampir setahun gitu. Nah, kalau udah tutup seperti itu, kita optimasi itu seperti kayak toko awal. Tapi kalau kita sudah punya ilmunya, untuk optimasi toko itu mudah gitu. Mudah gitu. Nih, selanjutnya. Nah, berapa ini masih di bulan yang sama? 8. Ya. Nih, masih di bulan yang sama di minggu selanjutnya. 7. Ya. Masih di bulan yang sama. 5. Ya. Nah, itu ya gambaran ya, teman-teman. Per minggu kita bisa dapat gitu. Ya. Enak nggak kira-kira? Mau nggak? Siap nggak? Masya Allah. Nah, untuk yang siap ya, yang memiliki semangat dan mau untuk mendapatkan itu semua, ya, maka yang sudah bergabung selamat. Ya, Anda tinggal ikutin arahan dan contoh dari mentor. Ya, nanti kalau saya ada kesempatan untuk sharing bagaimana enaknya jualan di marketplace Lazada, ya saya akan berikan untuk teman-teman ya, insya Allah. Tapi khusus di Lazada, karena untuk yang lain itu setiap marketplace itu punya style atau gaya tersendiri dalam berjualan, gitu. Kalau yang masih pemula enak main di Lazada. Kenapa? Karena kalau di Lazada itu kita bisa dapat profit walaupun nggak ngiklan, gitu. Tapi kalau di market hijau dan orange itu kalau kita mau cepat dapat ininya kita harus ngiklan, tapi di Lazada enggak. Jadi punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi dimanapun yang teman-teman pilih, ketika teman-teman ya maksimalin ya apa yang nanti didapat di kelas marketplace, insya Allah akan bermanfaat buat teman-teman. Nah, kemudian ada satu permasalahan yang sering itu dilontarkan dan itu berulang, ya, berulang. Kayak kata Pak Persmen ya. Kalau yang berulang itu pasti harus ada solusinya. Pasti harus kita menciptakan ya, sesuatu hal yang lain untuk menjadi solusi. Nah, timbul pertanyaan, Bang, kalau main di marketplace itu kan harus stok produk, packing barang, antar ke kurir, ya.
terus saya sibuk, saya nggak ada waktu buat ngerjainnya. Tapi saya pengen cuan dari bisnis online. Gimana caranya? Ngalami nggak yang kayak gini? Ya, ngalami ya? Pasti ada yang ngalami. Ya, karena kesibukan, misalnya masih kerja lah sebagai karyawan dan sebagainya. Tapi dia pengen bisnis online. Cuman kalau harus bermain di fisik, kayak di marketplace, ya, dia agak kesulitan karena harus ada faking dan sebagainya yang mungkin nggak bisa dia kerjain. Terus apa solusinya? Nah, insya Allah nanti Pak Rizko, saya mau buat program nih khusus nanti untuk binaan ya produk-produk digital. Ya, solusinya apa? Gimana solusinya? Program mentoring khusus untuk orang sibuk tapi pengen cuan dari online. Nah, ada yang mau? Hah? Ini insya Allah udah disiapkan juga di Muslimpreneurship. Kalau teman-teman nggak ngambil peluang ini, aduh, rugi, ya, rugi. Program mentoring online untuk orang sibuk, ya, tapi pengen dapet cuan dari online, ya. Ada yang mau? Join. Oke. Itu program apa? Program menjual produk digital. Itu apa? Kita akan adakan mentoring, ya, affiliate namanya, atau cara cari cuan dari produk digital. Ini nanti kita akan buat kelasnya tersendiri. Karena di MP Store itu punya produk fisik dan produk digital. Kalau ini digabung, udah berantem. Nggak fokus. Ya, nggak fokus. Jadi ini harus dipisah nantinya. Ya Pak Rizko ya? Boleh ya? Ya? Betul sekali Sobat Trainer semua. Kebetulan kemarin saya sudah kasih senjatanya ke Mas Jaki. Softwarenya tinggal dikembangin. Nah, itu udah disiapin tuh. Jadi teman-teman nih, kalau masih ada yang les lagi, waduh, entahlah, saya nggak tahu lagi mau nawarin apa gitu. Ini untuk orang sibuk yang pengen dapat online, mau dapat tambahan, ya. Tapi dengan syarat tadi siap untuk melalui 5 fase. Itu saja. Ya, syaratnya itu saja. Gitu. Ya. Terus gimana caranya? Ya. Mau tahu caranya? Mau tahu nggak? Yang mau main di produk digital? Hah? Aduh, udah ada minta link ini. Jawab dulu, mau nggak? Gitu. Urusan link itu mah gampang. Mau nggak? Mau. Oke. Oke, saya akan bongkar, saya akan kasih tahu caranya bagaimana, ya. Saya akan sampaikan program affiliate pekan depan, insya Allah. Wow. Ya. Nah, bagi sobat trainer yang mau, yang mungkin, aduh, pengen dapat cuan dari online, tapi masih sibuk nih, masih jadi karyawan nih, kita akan bahas, ya. Kalau kita bahas malam ini, terus sampai jam 10 nggak ada tanya jawab, ya. Maka 30 menit ini kita siapkan untuk, ya, tanya jawab, ya. Jadi insya Allah program affiliate, dan buat teman-teman yang sudah bergabung di marketplace, bismillah. Kalau saya bisa, teman-teman sobat trainer itu pasti lebih bisa, gitu. Karena saya juga orang yang nggak paham dulunya tentang bisnis online, tapi saya mau belajar, gitu. Bedanya, ya, saya mau belajar, saya terus belajar, gitu. Ya, buat teman-teman yang siap untuk nantinya kita sama-sama belajar. Insya Allah nanti affiliate saya juga akan bantu. Nah, untuk affiliate ini insya Allah kompleks materinya. Dari Facebook, Instagram, email, Facebook Ads. Nah, nanti pelan-pelan kita pelajari. Ya. Tapi teman-teman harus coba istikharah dulu. Ya, pilih untuk fokus yang mana supaya teman-teman itu bisa maksimal. Setidaknya baik di marketplace ataupun di affiliate, teman-teman itu minimal maulah menyediakan waktu 1 jam atau 2 jam untuk ngulik materi. Ya. Untuk ngulik materi, ya. Pahami
praktekin pelan-pelan. Sistem belajarnya itu 20% teori, 80% praktek. Ya, itu yang bagus itu. Jangan dibalik. Kalau mau dapat hasil yang di atas rata-rata, ya minimal 80, praktek 20% teori. Gitu. Oke teman-teman. Ya, seberapa siap Anda meraih cuan dari bisnis online? Sangat siap, cukup siap, atau belum siap? Insya Allah semua siap ya. Ya. Oke, insya Allah yang buat mau nerima produk fisik, produk digital, atau affiliate, insya Allah kita akan berusaha maksimalin buat bantu teman-teman. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, saya sharing apa yang saya dapat, saya bagikan semua ya, apa yang saya milikin dari ilmu-ilmu ya, yang sudah saya pelajari dan pengalaman yang ada ya. Mungkin itu saja Bunda Nuning yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita sama-sama menguatkan diri ya. Jadi saya cukupin ya Bunda Nuning. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya, mudah-mudahan nggak ada yang nanya ya. Kayaknya ini malah ngantri nih, berebutan atau mau chat nih, karena ini materinya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi bikin penasaran ya. Ternyata benar ngeri-ngeri sedapnya tuh di sini gitu. Nah, tidak menunda waktu. Mari kita silakan kepada yang teman-teman bertanya. 10 menit pertama ya. 10 menit pertama aja ya, Kang ya. Siap. Share screen-nya boleh dimatiin dulu kali Bang Jaki. Oh iya sih, benar Pak. Oh, minumnya itu Nutrilon bukan? Apa izin propolis? Ayo siapa yang mau nanya? Kayaknya ini udah pada pengen buru-buru di link aja daripada nunggu ini grup jadi ramai. Ayo. Berarti mau tanya, ayo Bun. Mas mau tanya gimana menurut Mas Jaki kalau fake order di marketplace? Tuh Mas Putra Amanda nih bertanya nih Kang Zaki. Mas mau tanya gimana menurut Mas Zaki kalau buat fake order di marketplace? Kalau fake order itu orderan bodong ya? Atau bohongan? Mas Putra, silakan. Pengertian secara yang di Mas Putra Amanda pahami apa sejauh ini? Fake order itu yang gimana ya Mas? Ini ada yang bertanya lagi nih, Bunda siapa? Ya. Oh iya, bodong itu kayak apa? Ya, kalau saya sih ya, kalau urusan orderan bodong atau nggak jelas pemiliknya, apalagi kalau misalnya di Lazada ya, karena dia itu mengutamakan sistem COD, kemungkinan retur itu ada. Tapi karena saya prinsipnya, lah kalau memang rezeki ya pasti Allah sampaikan. Tapi kalau enggak, ya udah ngapain baper gitu. Toh nanti ada yang lain gitu. Jadi kalau yang ini ya, buat teman-teman ya yang pengen berjualan di marketplace, jauhi baper. Dah, itu aja. Jalan aja. Mau fake kayak, mau retur kayak, sudah legowo aja, nggak usah marah-marah gitu. Nggak usah kita merasa waduh dibohongi dan sebagainya. Udah, karena itu memang bukan rezeki kita. Kalau kita yang mengerti ya, itu kalau saya ya, itu jauhi baper, udah selesai. Kalau kita jauhi baper, orderan juga bakal ngalir gitu. Betul. Ya. Betul. Sudah selesai gitu ya. Mau jualan di marketplace, jauhi baper. Itu saja pesan saya satu. Ya. Jangan baper dah. Masa gara-gara satu terus dapat 10 kok kita malah ngomel, kan nggak bersyukur namanya ya. Mas gitu. Dani, ini ada lagi nanya nih Bunda Dia Eliana, izin tanya Mas, untuk punya toko online perlukah ada stok produk sendiri? Nah, kalau saya dulu ya. Batch berapa ya Bunda Dia ya? Ya itu dia. Saya kalau pengalaman saya,
kalau misalnya teman-teman yang mungkin saya dulu juga awal-awal main di marketplace itu modalnya nggak ada. Modal saya itu nekat belajar, itu pun minjem sama istri untuk belajar. Jadi saya ngutang sama istri ya. Itu saya paksain. Kemudian kalau mau jualan di marketplace produk, kalau misalnya khusus di Lazada ya, di Lazada itu enaknya gini, kalau mau cepat dapat cuan, upload banyak-banyak produk gitu ya, upload banyak-banyak produk gitu. Nah nanti dari produk ini ya, kita nggak usah nyetok dulu, tunggu dulu. Nanti dari pihak Lazada ya, kalau sistemnya itu yang saya ketahui dan saya pengalaman, dari 100 produk yang kita upload di Lazada, itu winning produknya itu minimal 2, 3 atau maksimal 4 gitu. Nanti yang dibantu sama Lazada untuk di-up ya, biasanya produk yang pecah telur pertama itu biasanya itu nanti bakalan naik gitu loh. Biasanya itu pengalaman saya. Nah, produk itulah yang nanti mulai kita stok gitu caranya. Kita dapat satu, mulai belanja satu. Kalau bisa sih dapat satu belanja 2 atau 5 gitu. Karena husnuzonnya nanti habis ini, bakal ada beli lagi. Seperti itu. Jadi kalau saya upload dulu banyak-banyak produk di MP Store, produknya kan banyak kan. Sampai 100-an kan Pak Rizko? Lebih ya untuk produk-produk fisiknya. Banyak kok, itu banyak banget, 200. Banyak. Nah, 200 produk di-upload semua insya Allah. 2021 ya, ini bisa mudah-mudahan mencapai 500 sampai 700. Oh, Masya Allah. 500 itu kalau di-upload di Lazada, kita selesai ngupload 500. Itu bulan pertama itu fokus aja ngupload, benahi toko, desain toko, perbaikin toko ya, optimasi lah. Intinya ngupload banyak-banyak ya, sampai 500 produk fisik yang mungkin produk-produk yang nggak basi ya, basinya itu lama gitu ya. Minimal kalau basi itu 2 bulan, 3 bulan itu aman untuk jual di Lazada. Kenapa? Karena takut kalau misalnya di Lazada itu kan ada returnya juga ya. Jadi sayang kalau misalnya produk-produk kayak makanan yang habis dalam seminggu, 2 minggu dijual di Lazada kemudian retur, itu sayang. Jadi kalau mau jual produk fisik di Lazada, produk-produk yang masa pakainya atau jangka kadaluarsanya itu lama gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Tadi pertanyaannya. Oh, ini Bunda Fatima, kalau boleh nggak produk MP? Bunda, boleh nggak produk MP kalau kita gabung di produk MP Store? Oh, enggak, Bun. Kalau di MP Store, ini mungkin batch yang baru paham ya. Nanti ada mentoring tentang MP Store sendiri ya. Jadi nanti bisa ditanya di MP Store, tapi sejauh ini memang produk MP Store tidak bisa dicampur dengan barang kita karena kalau mau dicampur, Ibu harus menjadi vendor gitu. Nah, ini ada nih, Mas. Jadi nanya Lazada nih pada nih Lazada. Saya cari dulu pertanyaan yang daging dulu ya. Yang kalau Lazada ya saya jawab itu untuk seller sama toko belanja itu beda. Jadi khusus seller ada seller sendiri, yang untuk produk yang belanja umum ada sendiri gitu. Ya sama kayak di Tokopedia sama. Ada 2 aplikasi lah kalau di Lazada, khusus seller sama khusus konsumen gitu. Jadi ada aplikasi. nih, saking tingginya demand di Indonesia sampai ada yang mau masuk sebagai investor untuk iyalah Pak ya, investor. Saya cari pertanyaan dulu nih. Ini kayaknya pernyataan bukan pertanyaan. Oh, maksudnya kalau kita jual di Shopee, Bunda. Itu. Nah, ini kan kalau Shopee itu kan termasuk marketplace ya, Kang Zaki ya? Iya. Mungkin nanti kan materinya akan dibedakan di kelasnya yang tersendiri ya. Kalau malam ini kan kita untuk membahas yang tentang tadi nih, teman-teman, yang tentang cuan tadi, yang fase-fase tadi. Ada nggak yang pertanyaan ke situ? Mungkin bisa aja kalau misalnya yang pengen menjualin di produk di MP Store ya saran saya nggak apa-apa diupload dulu. Nanti kalau ada yang cuan, teman-teman nyetok gitu. Belanja di MP Store buat di stok yang sudah lakunya gitu. Kan aman secara transaksi kan gitu. Apa-apa kita cari trafficnya dulu dari marketplace. Kita pengen tahu nih dari produk MP Store mana yang
daya belinya tinggi, ya, itu tes pasar lah bahasanya. Nah, kalau ada yang laku misalnya satu, ya udah kita beli putus ke MP Store, ya, sampai barangnya kita paketin gitu. Ya, masih bisa. Jadi traffic untuk penjualan MP Store juga bisa lumayan gitu. Kita bisa dapat 2 cuan malah ya. Ya, untung banget lah punya MP Store, apalagi Tuh. gratis kalau bed Makanya kalau misalnya teman-teman nih jual hijrah propolis ya, beli reseller harganya 150-an misalnya. Ya. Nah, kan 150, nanti di MP Store dapat ujroh lagi kan? Ya. Terus kita jual ke marketplace karena kita udah nyetok, dapat lagi. Double jadinya. Tuh, enak. Gitu. Jadi kalau teman-teman nggak memanfaatkan momen ini, rugi. Ya, jadi sekarang mungkin malam ini yang hampir tadi sudah mentok 100 yang hadir, mungkin banyak yang baru nih di grup Telegram ketahuan kalau ternyata mereka itu banyak kan nggak ikut mentoring Zoom. Ternyata baru sekarang pas ikut Zoom dikasih surprise sama Kang Zaki, merasa bersyukur, berterima kasih, dan kemudian banyak juga yang merasa sibuk, ternyata banyak bisa nanti dapat ini ilmunya, insya Allah ya bisa kepake ya. Jadi teman-teman, saran saya mentoring, coba lihat info di gazebo, kalau memang ada mentoring bisa masuk ikut aja belajar gitu ya. Nah ini rahasia-rahasia kayak gini kan yang tiap yang tidak disangka-sangka nih, rezeki malam-malam kayak gini nih, dapat link yang luar biasa. Mas kok ini punya aku ini nih. Oh ini dia. Nah, apalagi ya pertanyaannya ya? Itu tadi yang fase dari 2 untuk ketiga ya. Kalau dari fase kedua menuju ketiga itu mungkin tiap orang beda-beda ya. Nggak bisa disamakan gitu. Ada yang mungkin dalam hitungan bulan sudah bisa fase 3 ya, karena dia mungkin belajarnya lebih banyak dan prakteknya lebih banyak dari yang biasanya. Jadi tergantung 20 sama 80%-nya. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam. Seperti itu gambarannya gitu. Jadi kalau ditanya berapa lama, ya setiap masing-masing beda. Tapi coba sobat trainer tentukan sendiri mau berapa lama move on dari 2 ke 3 gitu. Kan teman-teman sendiri yang tahu bagaimana kualitas diri teman-teman. Dan Allah juga nggak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum kecuali dia mau merubahnya sendiri. Nah itu ya mungkin seperti itu kira-kira gambarannya. Tuh. Mana lagi pertanyaannya? Boleh nggak produk MP kalau kita coba? Oh tadi udah. Ini Lazada lagi ke tadi. Iya kan kayaknya udah. Udah ya, udah paham semua ya. Udah 148. Terus ya teman-teman tadi ya 5 fase ya. 5 fase yang tadi fase start, fase galau. Ya. Sekarang teman-teman coba merasa sudah di fase yang mana nih? Ayo. Kang, saya nih udah sampai di fase ini nih, gimana saya melanjutkan sampai tahap fase yang kelima gitu kan, bisa aja. Iya, betul itu Bun. Enggak ada yang mungkin udah pada ini Kang, udah merasa fasenya udah sampai di 5 ya. Padahal merasakan, nah tuh kan baru keluar kan kalau saya pancing, selalu mentok di fase galau. Nah itu dia, karena yang paling asik itu yang bikin deg-degan itu ketika fasenya di fase 4 kalau saya. Ketika sudah pecah telur, ini yang banyak terjadi nih, ketika fase yang udah masuk di pecah telur, wah gembiranya bukan main, bener nggak? Kayak tadi tuh Kang Zaki tuh 112.000 gitu kan, ya. Iya. Nah ini kok nggak ada yang mau nanya gitu. Nah kan udah ada yang fase 4, fase galau sekarang, kondisinya fase galau. Fase galau tetap bertahan ya Kang Zaki ya berarti ya? Iya, harus cari dulu why-nya. Kenapa? Strong why-nya ya? Strong why-nya kalau Ustadz Fatih Karim bilang ya. Strong why-nya harus dicari dulu. Jadi kalau misalnya nih, ya kenapa sobat trainer itu belajar bisnis online? Mungkin ada hutang yang pengen dibayar. Jadi mau nggak mau kita paksain. Atau pengen buat rumah tahfiz, atau pengen bersedekah, atau pengen bangun ini, bisa loh dari itu insya Allah. Jadi harus dicari dulu
strong why-nya gitu. Kenapa kita harus melakukan ini? Apa tujuannya? Kang Zaki, ternyata ada loh yang sudah mencapai di fase 5 loh. Masya Alhamdulillah nih Bunda Allah. Fatima Waduh. udah sampai fase Nah, 5. kalau yang udah fase 5 nih, Harus kayaknya perlu sharing nih. Wah, ini Bunda Fatima nih. Saya sudah di fase 5, tapi saya harus tetap ingin upgrade ilmu. Masya Allah. Nah, itu memang harus. Karena Ya. kalau udah di fase 5, jangan merasa aman. Gitu. Roda itu berputar. Jangan merasa aman. Terus belajar. Terus upgrade. Gitu. Semangat Bunda Fatima supaya bisa terus cuan dan bermanfaat. Amin. Nah, ada tips mungkin dari Kang Zaki bagaimana cara mempertahankan ketika masih di fase galau atau baru di fase enjoy. Kan fase enjoy itu kan di tengah nih, nomor 3 nih, tengah-tengah. Enjoy itu kan merasa dapat ilmunya, udah merasa actionnya gitu, tapi belum closing kan gitu ya. Gimana Kang? Kasih tips-tips untuk kita. Nah, itu nggak jauh-jauh tadi. Nah, makanya teman-teman sebelum fase start atau sekarang udah dapat ilmunya nih malam ini ya, sebenarnya tadi tuh pengen buat tugasnya gitu ya, buat tugas ya, buat ya 3 goals teman-teman itu ya. Kita harus punya tujuan gitu. Kalau kita punya tujuan, kenapa kita harus bisnis online? Oh, saya pengen dari bisnis online bisa naik haji sekeluarga, bisa umroh sekeluarga gitu. Saya dari bisnis online, saya pengennya bisa bangun masjid, bangun musola, atau bangun rumah tahfiz, atau saya pengen dari bisnis online itu bisa setiap hari sedekah sekian juta. Nah, itu harus coba ya malam ini, yuk kita sama-sama setting, kita tulis minimal 3 goals ya yang teman-teman buat ya tahun ini. Dari bisnis online saya pengen mencapai apa? 1, 2, 3 minimal. Makin banyak makin bagus, tidak masalah sih. Nah, kemudian ya setelah teman-teman buat mencatat goal settingnya apa, coba ambil gambar dari setiap masing-masing goal. Ya, misalnya pengen haji, ambil gambar Ka'bah. Ya, pengen sedekah, ya gambar orang bersedekah, atau pengen menyantuni anak yatim. Pokoknya cari gambar-gambar yang berhubungan dengan goals teman-teman. Ya, tuh tip dari saya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah membuat gambarnya sebagus mungkin atau sebisa teman-teman lah untuk membuat, tempelkan ya gambar tersebut di tempat-tempat yang teman-teman sering lihat. Itu di handphone, jadikan wallpaper, tempat tidur, di lemari, dimanapun di rumah itu yang sering teman-teman lihat. Nah, ketika teman-teman berada di fase 2, teman-teman lihat itu, teman-teman renungin itu ya, supaya apa? Supaya ada energi dari diri kita. Kalau bahasanya Pak Persman itu ya, saya sukses itu bukan karena Papi Rizko, bukan karena Mami Weli, bukan karena Bunda Nuning, apalagi karena Bang Zaki, maka itu bukan kesuksesan. Tapi sukses itu harus dari diri sendiri. Saya harus sukses, ya. Saya harus mampu. Ya. Kalau sudah punya moto seperti ini, kita akan belajar untuk menyemangati diri sendiri, gitu. Tanpa harus digedor-gedor orang lain, kita sudah bisa berusaha move on sendiri, gitu ya. Itu mungkin kira-kira tips yang bisa saya berikan ya. Iya. Nah, satu lagi ya, kalau teman-teman udah buat semua ya, coba deh share ke teman, atau kalau berani posting di Facebook. Ya Allah, target saya tahun ini bisa ini. Tujuannya untuk apa? Supaya banyak yang ngaminin. Mudah-mudahan kalau banyak yang ngamini, Allah mudahkan gitu. Allah ijabah. Itu kalau teman-teman mau, atau minimal ke keluarga. Intinya minta doa ke banyak orang gitu. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari orang lain, Allah mudahkan. Nah, itu mungkin tipsnya, Bunda. Iya. Mudah-mudahan bisa Terima kasih
Terima terima kasih dan Kang pahami. Zaki atas ilmunya ya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Kang Zaki sehat terus ya. Pak Rizko juga, manajemen juga, kita semua juga sama ya, dan tetap terus dikasih kesempatan untuk belajar menuntut ilmu bersama-sama di majelis ini. Itu aja teman-teman. Mari Kang Zaki kita silakan ditutup tadi Kang Zaki. Nggak apa-apa. Oke, Teman-teman kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Kang Zaki mau lanjut. Dan mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi ya, Bun. Mungkin alhamdulillah udah paham, udah semangat ya. Mungkin kita sudahi lah, Bun, untuk sharing malam ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika ada benarnya, itu datang dari Allah. Dan jika ada yang salah atau mungkin bahasa saya ya, saya kan masih agak sedikit ke Sumateraan ya, jadi mungkin agak ngomongnya kurang lembut ya mungkin ya, atau menyinggung sobat trainer ya, saya mohon maaf. Kesalahan itu datang dari saya dan setan ya, dimaafin ya. Sama-sama, maaf lahir batin juga ya. Dimaafin ya. Ridho ya. Ridho insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Mungkin itu saja. Sorry sebentar, saya mau kasih info sedikit boleh? Nah, silakan Pak Rizko. Ya, sobat trainer semua, tadi saya ada baca pertanyaan banyak ya yang terkait MP Store. Kayaknya ini banyak teman-teman yang masih bingung sama MP Store ya. Ini kayaknya dari batch 5 mungkin ya. Kita setiap hari Minggu insya Allah selalu ada bedah MP Store setiap hari Ahad malam. Jadi sobat trainer yang belum tahu MP Store bisa ikut ke sana nanti langsung dengan Mami Welly untuk terkait bedah MP Store-nya. Sedikit tentang MP Store, informasinya adalah bahwa produk sudah tersedia. Sobat trainer itu tinggal fokus untuk nyebarin jualannya aja, istilahnya jualannya aja, naikin omsetnya aja. Karena nanti urusan packing apa semua itu dari MP Store. Terus kemudian nomor resi apa semua, teman-teman nanti dari member area bisa cek, bisa tracking resi juga semuanya. Insya Allah platform kita sudah mumpuni ya, sesuai dengan kondisi saat ini yang seperti platform-platform lain. Nah itu mungkin informasi pentingnya. Terus terkait akad para siswa Muslimpreneurship batch 1 sampai batch 5 ini kan adalah fasilitas ya. Jadi teman-teman adalah pemilik MP Store karena di kita akadnya seperti itu. Nah ini silahkan mau dimanfaatkan boleh, tidak dimanfaatkan juga boleh. Terserah saja. Yang pasti kita dari Muslimpreneurship udah siapin dalam rangka teman-teman menerima ilmu bisnis syariah dari Ustadz Dwi Condro dan para asatidz lainnya, tinggal praktekin di MP Store, dan mudah-mudahan dari MP Store inilah bisa menjadi sumber rezeki sobat trainer semua, salah satu sumber lah gitu ya. Syukur-syukur hasilnya luar biasa seperti yang Mas Jaki sampaikan tadi semua hari malam ini. Itu aja dari saya. Mangga silahkan Kang Jaki. Ya silakan Kang. Udah kita tutup ya. Oke Bun, saya serahkan ke Bunda Nuning ya untuk penutupan. Mungkin saya itu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dan dengerin ocehan saya ya. Semoga ada bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat buat bersama. Amin. Dan untuk kita maju bersama ya. Semangat, bismillah ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita sama-sama beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini dan mendapat keberkahan kita semua ya. Dan tadi yang diberikan menjadi manfaat buat kita semua. Mari kita sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan hari Jumat penuh kemuliaan teman-teman ya. Semoga Allah memuliakan dan membahagiakan teman-teman semua dan semoga berkah ya besok hari. Jangan lupa tadi Al-Kafinya udah belum? Ya. Al-Kafi ya teman-teman.
Terima kasih Bun, Kang Zaki. saya izin pamit dulu ya. Sama-sama ya, sama-sama Pak Rizko. Saya pamit juga ya. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.